Kakak Cameron Lin. Ginny Yuan memandang Cameron Lin di depannya dan berteriak dengan penuh semangat. Anak-anak keluarga Yuan lainnya memandang Cameron Lin, mata mereka penuh rasa penasaran. Hanya master tingkat dewa dari keluarga Tang dan keluarga Chen yang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka juga telah mendengar tentang Cameron Lin, dan mereka bahkan tidak bisa menyebutkan jejak semangat juang melawan Cameron Lin. Cameron Lin, apa yang kamu inginkan? Master tingkat dewa keluarga Tang berkata dengan kaki gemetar. Keluhan keluarga Tang memiliki masalah denganku, dan kalian berani melibatkan keluarga Yuan, kalian layak mati. Setelah berbicara, Cameron Lin menjentikan jarinya. Sebuah kekuatan putih ditembakkan dan langsung mengenai mereka berdua. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini menghela napas. Mata semua orang membelalak, dan mereka curiga bahwa mereka telah salah. Master tingkat dewa adalah tulang punggung bahkan di alam rahasia pengelai, tetapi sekarang Cameron Lin dengan mudah menghapusnya. Kak Cameron Lin, tolong, selamatkan keluarga Yuan kami. Ginny Yuan berlutut dan berkata dengan sedih. Tolong selamatkan keluarga Yuan. Yang lain berlutut setelah melihat ini. Hanya tuan dari keluarga Yuan, tingkat dewa, yang tidak berlutut, dan membentak semua orang apa yang kalian lakukan. Semua orang dari keluarga Tang dan keluarga Zhu bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kalian untuk menjatuhkan diri ke dalam jebakan, bagaimana bisa kembali. Jika keluarga Yuan dihancurkan, kalian adalah harapan penerus keluarga Yuan. Setelah berbicara, master tingkat dewa dari keluarga Yuan melengkungkan tangannya ke arah Cameron Lin, Senior Lin, sebelum melarikan diri, Zek Yuan menyuruhku untuk menjaga anak-anak ini. Jika keluarga Yuan saya hancur, Senior Lin tidak perlu menyalahkan diri sendiri, aku hanya berharap Senior Lin dapat membalaskan dendam keluarga Yuan. Orang tua dari keluarga Yuan mengungkapkan perasaannya dengan tulus, dan Cameron Lin juga dapat melihat bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ginny, kamu pergi dengan senior di klanmu, aku akan pergi ke rumah Yuan untuk melihat-lihat. Setelah Cameron Lin selesai berbicara, dia melemparkan sebuah kotak kayu ke master tingkat dewa itu, dan sosoknya langsung menghilang. Kediaman keluarga Yuan. Pada saat ini, sepertiga dari anggota keluarga Yuan telah terbunuh, dan yang lainnya berlindung di aula leluhur. Zek Yuan juga ada di antara mereka. Saat ini, ada beberapa bekas luka tulang yang dalam di tubuhnya. Melihat Ginny Yuan dan putrinya tidak ada, dia lega. Meskipun tidak tahu apakah mereka telah melarikan diri, tetapi mereka tidak ada di sini, masih ada harapan. Kakek buyut, kali ini keluarga Yuan kita mungkin benar-benar akan berakhir. Kepala keluarga Yuan, Kingston Yuan, menghela nafas dan berkata puff. Kakek buyut keluarga Yuan Dexter Yuan memuntahkan seteguk darah tersenyum dan berkata, hari ini adalah akhir dari keluarga Yuan, berjuanglah habis-habisan. Benar, habisi mereka. Tepat ketika orang-orang dari keluarga Yuan berteriak, ada suara di luar. Siapa itu? Ini urusan keluarga Tang, yang tidak berkepentingan jangan mengganggu. Cari mati. Hanya mendengar jeritan pertempuran dari luar aula leluhur, tetapi dengan cepat menghilang. Wajah banyak anggota keluarga Yuan di aula leluhur terkejut. Kakek buyut, keluarga Chen, keluarga Tang berada dalam kekacauan di luar, sepertinya ada orang lain lagi. Seorang master tingkat dewa yang menjaga pintu masuk aula leluhur dan berseru. Keluarga Chen dari keluarga Tang mengepung kita alih-alih membunuh mereka untuk mengeluarkan Cameron Lin. Apakah strategi mereka berhasil dan Cameron Lin membunuhnya? Kingston Yuan mengerutkan kening dan berkata. Zek Yuan juga menghela nafas dan berkata, jika saudara Lin benar-benar membunuhnya itu akan sangat menyedihkan. Kakek buyut keluarga Tang dan yang lainnya harus disembunyikan dalam kegelapan, hanya menunggunya untuk melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Ayo lihat keluar, kata Dexter Yuan dengan cemberut. Jika bukan karena keluarga Chen keluarga Tang yang ingin menarik Cameron Lin keluar, jika mereka mencoba yang terbaik keluarga Yuan mereka tidak akan tahan lama. Ketika mereka bergegas keluar, sudah ada lebih dari 20 mayat tergeletak ratusan meter jauhnya.
Kebanyakan dari mereka adalah mayat pendekar tingkat dewa, tetapi mereka juga bercampur dengan mayat tiga makhluk abadi. Sosok jangkung berpakaian hitam berdiri di tempat, seolah menunggu sesuatu. Saudara Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat sosok ini, Zek Yuan berseru. Tanpa diduga, orang yang melakukan pergerakan besar di luar barusan adalah Cameron Lin. Banyak anggota keluarga Yuan juga memiliki mata yang rumit ketika mereka melihat Cameron Lin. Banyak dari mereka yang percaya bahwa kejadian hari ini disebabkan oleh Cameron Lin, namun mereka sedikit tersentuh dengan tindakan Cameron Lin. Kamu yang membunuh anakku, Kontang. Willy Tang perlahan keluar dari kegelapan dengan hampir 30 makhluk abadi, menatap Cameron Lin dengan mata dingin. Dan Cameron Lin berdiri diam dengan tangan di belakang punggungnya. Brengsek, kamu berani mengabaikanku. Dada Willy Tang seolah mau meledak. Sebagai kepala keluarga Tang, meskipun dia berada di Pulau Sanxian, orang lain akan bersikap sopan kepadanya, tidak ada yang berani mengabaikannya. Cari mati. Willy Tang membanting kakinya ke tanah dan meninju Cameron Lin di udara. Pukulan besar muncul di udara, dan udara meledak. Bang! Ada suara keras di sekitar. Willy Tang, sebagai orang kuat di puncak keabadian, membawa dendam, dan melancarkan serangan dengan kebencian. Willy Tang yakin bahwa selama Cameron Lin bukan tingkat dewa, bahkan jika dia adalah pemurni tubuh yang kuat, dia dapat melukainya dengan pukulan. Saudara Lin, awas! Zek Yuan berseru. Benar-benar cari mati. Cameron Lin dengan lembut mengangkat tangannya dan menepuk Willy Tang dengan telapak tangan. Kali ini dia tidak melakukan serangan penuh, tetapi hanya menggunakan 1/5 dari kekuatannya. Baang! Di tanah ada cetakan telapak tangan berukuran lebih dari 10 kaki, dan bagian bawahnya tidak terlihat. Membunuh kepala keluarga Tang dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, bahkan udaranya tampak mengembun. Semua orang tercengang, dan bahkan semua orang yang telah melihat kekuatan Cameron Lin di luar rumah lelang hampir menatap. Willy Tang, kepala keluarga Tang yang mengendalikan hidup dan mati setiap keluarga di Pulau Suiyun, tewas seketika seperti ini. Setelah beberapa saat orang-orang mundur beberapa langkah. Orang di depan mereka ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Cameron Lin berbalik, menatap Pirk Chen tidak jauh, dan bertanya dengan samar, aku tidak punya masalah dengan keluarga Chen Anda, dan menyelamatkan keluarga Chen-mu, kamu juga datang untuk membunuhku. Pirk Chen sangat takut, tetapi ketika dia melihat belasan tingkat manusia dewa di belakangnya dan beberapa sosok berlari dari utara, dia tiba-tiba merasa percaya diri di dalam hatinya. Pirk Chen memandang Cameron Lin dan berkata dengan dingin, Cameron Lin, jangan sombong, sekarang ada beberapa master tingkat manusia dewa di Pulau Suiyun, dan Lily Chen akan menikah dengan keluarga Zhu. Keluarga Chen tidak bisa kamu lawan lagi. Seorang anggota keluarga Zhu juga mencibir dan berkata, Cameron Lin, jangan berpikir kamu dapat berperilaku di alam rahasia Penglai dengan mengandalkan keterampilan memurnikan tubuh. Kekuatan alam rahasia Penglai tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Carson Zhu adalah Hayward Zhu sendiri, dan hari ini Hayward Zhu juga ada di sini, kamu pasti akan mati. Wush! Dua aura pedang putih di kehampaan langsung merobek langit, dan langsung mengenai Pirk Chen dan peri keluarga Zhu yang berbicara. Dua orang abadi dan kuat yang memanggil angin dan hujan di alam rahasia Penglai, bahkan sebelum sepatah kata pun, dipukul oleh pedang Qi, mereka langsung dihancurkan dan berubah menjadi awan darah. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hingga gigi mereka gemetar. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Cameron Lin pernah memiliki rekor membunuh lebih dari 20 manusia dewa sebelumnya. Meskipun ada banyak dari mereka, jumlah mereka tidak lebih dari ketika Cameron Lin dikepung terakhir kali. Berani sekali, cepat hentikan. Teriakan keras datang dari langit. Itu kakek buyut. Wajah Elder Tang dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia minum, Cameron Lin, kakek buyut saya telah tiba, jadi saya tidak akan terburu-buru menangkapnya. Kakek buyut, tolong. Cameron Lin membunuh kepala keluarga kita. Tolong kakek buyut, bunuh anjing ini. Cameron Lin sedikit mengernyit.
Aura 8 pedang menyembur dalam sekejap menghancurkan 8 tingkat manusia dewa yang telah berbicara. Cameron Lin membunuh 8 tingkat manusia dewa berturut-turut. Berani sekali. Beraninya kamu membunuh orang-orangku di depanku. Suara pria itu meraung, dengan logat bicara kuno, dan ekspresinya dingin. Melihat adegan di depannya, wajahnya menjadi lebih dingin. Kakek buyut keluarga Tang. Wajah Dexter Yuan berubah. Segera setelah itu, desir, sinar cahaya datang dari langit seperti bintang jatuh. Ketiga sosok itu jatuh di samping kakek buyut keluarga Tang, dan aura di tubuh secara menakjubkan adalah 3 master manusia dewa. Di antara mereka aura lelaki tua berjubah abu-abu itu lebih tak terduga daripada aura kakek buyut keluarga Tang. 4 tingkat dewa. Wajah Dexter Yuan pucat. Ketika dia melihat Cameron Lin menunjukkan kekuatannya, dia mengira bahwa keluarga Yuan akan lolos dari malapetaka hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan hanya kakek buyut keluarga Tang, tetapi juga begitu banyak orang kuat yang datang. Kakek buyut keluargamu. Kakek buyut Hai. Hayward Zhu dari keluarga Zhu. 4 tingkat dewa bergabung untuk menyerang, apa maksudnya ini? Mereka belum melihat 4 tingkat dewa hadir pada saat yang sama di Pulau Suiyun selama beberapa dekade. Tidak jauh dari kediaman keluarga Yuan. Hardy Yu dan Tuan Qin dari rumah lelang penglai juga bersembunyi dalam kegelapan. Tuan Qin menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini, dan berkata, Cameron Lin dalam bahaya. Ya, dia masih terlalu muda. Dengan bakatnya, jika dia menyembunyikannya, orang-orang ini akan memiliki keraguan. Sekarang dia muncul, kehancuran keluarga Yuan tidak bisa dihindari. Hardy Yu juga menghela nafas. Bocah, kamu membunuh anakku Carson Zhu. Hayward Zhu mengambil langkah maju, dengan rasa dingin di wajahnya, menatap Cameron Lin. Di depanku, membunuh keluarga Tangku, kamu tidak memandangku sama sekali. Kakek buyut keluarga Tang juga penuh dengan api amarah. Hanya beberapa semut, bunuh saja kalau sanggup, apa kamu keberatan? Cameron Lin berdiri di dekat sandaran tangan dan berkata dengan tenang. Bagus, baiklah. Aku, Hayward Zhu, belum pernah melihat orang yang sombong selama 100 tahun ini. Hayward Zhu mendengus dingin, menatap Cameron Lin, seolah-olah dia akan bergerak kapan saja. Kenapa repot-repot dengannya? Hari ini, kita berempat bergabung, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Kakek buyut keluargamu berkata dengan dingin, berdiri di samping. Ya, bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang bagus di dunia luar hari ini, kamu pasti akan mati hari ini. Kakek buyut Tang juga memandang Cameron Lin seolah-olah sedang memandangi orang mati. Tuan Qin di kejauhan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang tua ini telah pensiun sepanjang tahun. Bagaimana mungkin orang-orang tua ini pergi karena kematian beberapa orang dalam keluarga? Uangnya tidak diungkapkan, Cameron Lin telah mengungkapkan sumber keuangannya di rumah lelang, dan tidak ada dukungan di belakangnya. Hal yang biasa membuat orang-orang ini menginginkannya. Hardy Yu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang karena ada masalah internal dan eksternal dalam keluarga, awalnya saya ingin merekomendasikan anak ini untuk bergabung dengan keluarga Qinku sebagai tamu. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan. Tuan Qin menggelengkan kepalanya, dengan beberapa penyesalan di matanya. Cameron Lin berdiri di sana dengan mata dingin. Oke, hari ini aku akan menghancurkan jiwamu. Kakek buyut dari keluarga Tang itu penuh amarah, bergegas ke sana, mengguncang langit dan bumi. Saudara Tang, kami akan berjuang untukmu. Hayward Zhu pun berkata dengan acuh tak acuh, menurutnya, kakek buyut keluarga Tang di masa pertengahan tingkat dewa melakukan serangan, dan tidak mudah menghadapi seorang anak yang belum melangkah ke tingkat dewa. Baiklah, semuanya, biarkan aku mengalahkan bocah ini. Kakek buyut Tang juga berkata dengan percaya diri. Nak, jika aku belum dipromosikan ke tahap tengah tingkat dewa, mungkin butuh banyak usaha untuk mengalahkanmu, tapi membunuhmu sekarang bukanlah hal sulit. Hanya 4 tingkat dewa, berani sombong di depanku. Cameron Lin tersenyum dingin dan berkata. Kakek buyut Tang tidak banyak bicara lagi, dan langsung menyerang. Bang!
Telapak tangan raksasa berukuran 40 kaki, seperti tapak Buddha, jatuh dari langit dan langsung menyambar Cameron Lin. Sebelum telapak tangan raksasa itu tiba, kekuatan luar biasa telah jatuh. Orang-orang di sekitar, yang tidak berada pada level manusia dewa, langsung berlutut ke tanah oleh tekanan yang tak terlihat ini. Kakek buyut keluarga Tang sebagai master di tahap tengah tingkat dewa, telah berlatih dengan keras selama lebih dari 200 tahun, dan kekuatannya menakutkan. Serangga kecil. Cameron Lin tidak memiliki sedikit pun ekspresi di wajahnya, tubuhnya melambung tinggi, dan matanya tampak seperti matahari, bulan dan bintang, dan semangat juangnya membumbung ke langit. Bang! Meteor itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasa putih. Tiba-tiba, ada ledakan besar di kehampaan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, menyapu ratusan meter di sekitar mereka berdua. Penonton semua terkena dampak serangan. Jika semua orang di keluarga Yuan tidak dilindungi oleh kakek buyut keluarga Yuan dan yang lainnya, mereka akan dicabik-cabik sejak awal. Baang! Cameron Lin dan kakek buyut Tang terbang pada saat yang bersamaan. Cameron Lin terus mendarat di tanah, dan setelah kakek buyut keluarga Tang jatuh ke tanah, dia dikejutkan oleh benturan besar itu dan mengambil 7 atau 8 langkah mundur sebelum menstabilkan sosoknya. Kengerian di wajahnya tidak bisa menyembunyikannya. Cameron Lin memandang kakek buyut Tang dan berkata dengan ringan, tahap tengah tingkat dewa, hanya begini saja.